Jejak karbon makanan merujuk pada jejak emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama produksi, pengolahan, transportasi, dan konsumsi makanan. Ini menjadi masalah karena kontribusinya terhadap perubahan iklim. Solusi untuk mengurangi jejak karbon makanan meliputi memilih makanan lokal dan musiman, mengurangi konsumsi daging dan produk hewani, meminimalkan limbah makanan, dan mengonsumsi makanan dari dalam negeri. Jadi yang dilakukan Nelly, Kansa, dan Abid itu salah ya teman-teman, karena mereka justru memilih produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Selain itu, di video tadi diperlihatkan keluarga Abid yang senang membuang makanan yang seharusnya masih bisa dimakan. Jadi jangan dicontoh ya teman-teman. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bergerak menuju makanan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain mengurangi emisi karbon, kita juga dapat menjaga kesehatan kita, tahu nggak? Jadi memang untuk konsumsi daging merah itu memang lebih baik untuk dihindari. Kalau misalnya sulit ya dikurangi begitu ya. Karena memang untuk konsumsi daging merah sendiri itu maksimal satu hari itu 3 potong, atau 1 minggu itu juga 3 potong ya. Kemudian untuk daging merah sendiri kenapa harus dihindari? Karena daging merah itu kan kandungan kolesterolnya yang tinggi dan lemak jahatnya itu LDL, low density lipid ya, itu yang berbahaya untuk kesehatan. Karena kalau misalnya kolesterol dan LDL-nya itu terlalu banyak di dalam tubuh, itu nanti akan menumpuk, itu membuat plak yang akan menyumbat. Jadi itu nanti plaknya di pembuluh darah. Nah, itu akan menyumbat aliran darah yang ke jantung sehingga menjadi penyebab terjadinya penyakit jantung. Sebenarnya masih banyak sih ya sumber protein lain selain dari daging merah. Contoh nih, ada yang namanya ikan. Nah, ikan ini itu kandungan lemaknya itu lebih rendah. Kalau untuk kopi sendiri itu memang lebih baik dibatasi. Jadi untuk minum kopi lebih baik sehari maksimal itu 1 gelas. Kemudian kopi sendiri ini kan efeknya banyak ya, termasuknya yang pertama pasti ke pencernaan. Jadi kalau misalnya sehari itu minum kopi sampai 2 atau 3 atau 4 gitu ya, atau lebih dari 3 gelas, itu nanti efeknya ke pencernaan. Yang pertama pasti akan terjadi naiknya asam lambung. Kemudian nanti bisa jadi ke masalah insomnia. Untuk alternatif pembuatan kopi yang ramah lingkungan yang nantinya bisa menghasilkan kopi yang ramah lingkungan itu, paling kalau dari segi lingkungan itu nanti dari cara menanamnya, pilih pupuk yang organik daripada yang dari pabrik itu yang kimia. Soalnya kan kalau yang dari organik itu kan dari kotoran hewan, itu kan bisa tanahnya nanti lebih subur, jadi mengurangi pengeluaran CO2 gitu. Kalau misalkan alternatif lain itu paling pembuatan biji kopi bukan dari kopi yang asli itu, bisa jadi kayak dari pembuatan yang biji salak itu bisa dibuat kopi. Terus dari biji-biji yang lain tadi yang saya baca itu dari biji pepaya itu juga bisa diolah jadi kopi.